Dalam hal ini, Ketua Pokja Adat sangat peduli dan mendukung sekali agar pemberdayaan bagi perempuan Papua harus lebih dapat lagi diperhatikan. Dalam hal ini, menurutnya ada Pokja perempuan juga dapat berbicara dalam hal perempuan Papua sebagai Pokja Adat ini tidak dapat lepas pisahkan. Ketua Pokja Adat saat ditemui di salah satu hotel di Kota Sorong mengatakan bahwa kepedulian mereka saat ini di MRP melalui 3 Pokja yang ada, yaitu Pokja Adat, Pokja Perempuan, dan Pokja Agama, di mana mereka di MRP akan mendorong kepada pemerintah agar lebih dapat memperhatikan mama-mama Papua ke depan. Tugas fungsi dan kewenangan kami di Majelis Rakyat Papua itu ada 3 Pokja. Saya selaku Ketua Pokja Adat, tetapi juga ada Pokja Perempuan dan Pokja Agama. Bicara dalam konteks pemberdayaan perempuan, sebenarnya itu merupakan tugas fungsinya Pokja Perempuan. Tapi di dalam berbicara tentang apa yang menjadi aset budayanya perempuan Papua, maka adat juga harus berperan untuk bisa menjembatani atau menggali potensi-potensi yang dimiliki dalam rangka pemberdayaan perempuan Papua. Langkah dasar yang sebenarnya kami lakukan adalah bahwa mesti perempuan ini diorganisir dalam komunitas-komunitas yang terorganisir baik di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kampung, itu semua harus terdata baik. Dan dalam hal ini Pokja Perempuan juga harus, kami dari MRP juga harus punya database tentang sasaran perempuan-perempuan Papua yang perlu diberdayakan. Untuk itu, menurut saya untuk bicara tentang pemberdayaan Papua, perempuan Papua, sebenarnya banyak solusi yang perlu harus diambil, terutama peran pemerintah. Peran pemerintah ini banyak, ada dinas sosial yang mungkin sudah melakukan tugas fungsinya untuk bisa memberdayakan perempuan dengan cara mereka dibawa ke luar untuk mengeksplor dan menunjukkan bahwa kami juga punya aset budaya yang perlu kami harus pertunjukkan. Ini bukan hanya semata-mata sebagai aset budaya, tetapi juga bernilai ekonomi untuk mereka bisa menghasilkan. Sebagai mama-mama Papua juga bisa menghasilkan uang dari apa yang dia perlu, seperti kerajinan-kerajinan noken dan lain sebagainya. Dan ke depan MRP punya konsep bahwa kami akan membangun relasi baik dengan pemerintah, bahkan juga stakeholder yang lain, terutama investor yang boleh ada di wilayah Papua Barat Daya, untuk mereka juga berkontribusi. Kita mencari formulasi yang tepat untuk bagaimana mama-mama Papua ini akan diberdayakan. Karena hari ini bicara dalam konteks orang asli Papua, kami merasa bahwa mama ini belum optimal diberdayakan dengan potensi budaya yang dimiliki, potensi keahlian lokal, pengetahuan lokal yang dimiliki, itu belum optimal dilakukan. Sehingga MRP kedepannya akan lebih intens dalam menggali potensi-potensi itu, terutama kita bicara hari ini harus punya data yang jelas. Data mama Papua, kita ini punya 5 kabupaten 1 kota. Kami mau semua ini terdata baik, sehingga kolaborasi untuk mewujudkan pemberdayaan mama Papua itu bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan kami di sini. Kearifan dan kebudayaan lokal bagi kami masyarakat Papua lewat mama-mama Papua, MRP akan melihat dan memperjuangkan ini bagi mereka agar baik ke depan. Anggraini Sumbung, CWM Channel.